termasuk juga dengan meningkatnya kekecewaan yang mengarah kepada DPR. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar soal apa solusi yang terbaik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja DPR. Tentu secara sederhana, pertanyaan ini kelihatan sangat simpel dan mudah. Tapi kalau diiris rata-rata secara umum, mencari solusi dan jawabannya tentu bukan perkara gampang. Tapi kalau boleh saya berargumen, kalau boleh saya berpendapat, kunci utama dan mendasar bagaimana cara memperbaiki kinerja dan kualitas DPR, satu kuncinya, yaitu memperbaiki partai politik, yaitu memperbaiki bagaimana cara partai politik melakukan rekrutmen terhadap caleg yang mereka usung untuk maju dalam pemilihan pemilu legislatif. Kan itu kuncinya. Karena kita tahu dalam undang-undang pemilu disebutkan bahwa untuk menjadi calon anggota DPR pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, itu kan harus diusung oleh partai politik. Jadi semua DPR dari pusat hingga daerah adalah mereka yang diusung oleh partai politik. Inilah yang saya sebut sebagai kunci. Jadi kalau kita mencari akar masalah dari dewan, akar masalah dari kinerja dewan adalah partai politik. Oleh karena itu, setiap 5 tahun ketika ada pertarungan di pemilu legislatif, maka partai politik wajib hukumnya melakukan seleksi-seleksi yang terukur, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selesai. Saya kira itu jawabannya. Karena semua anggota DPR saat ini adalah mereka yang rata-rata dan bahkan bisa dipastikan mayoritas kader dan diusung oleh partai politik. Lalu bagaimana cara melakukan rekrutmen yang terbaik bagi caleg-caleg yang diusung oleh partai politik? Nah, saya kasih tahu. Pilihlah caleg-caleg yang mereka itu satu ya, memiliki kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik. Kenapa begitu? Karena tentu saja ketika dia terpilih menjadi anggota dewan, ngomongnya bagus, penguasaan substansinya bagus, materi-materi rapat apapun yang ada di DPR itu dia kuasai. Tidak perlu dia staf ahli, tidak perlu dia nanya kanan kiri kepada ahli-ahli yang lain. Artinya apa? Kalau caleg-caleg yang direkrut oleh partai politik adalah mereka yang ahli di bidangnya masing-masing, ahli di bidang ekonomi, ahli di bidang sosial, ahli di bidang hukum, ahli di bidang agama, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira setiap anggota dewan, setiap dia rapat dengan siapapun, rapat dengan pemerintah, rapat dengan kolega, rapat dengan pendapat, saya kira dia akan tampil secara signifikan dan menguasai secara solutif persoalan-persoalan yang dihadapi. Pentingnya kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak di situ. Sehingga kalau dia hadir di forum-forum rapat DPR, dia tampil sangat memukau dan confident bahwa persoalan ekonomi misalnya dia kuasai. Bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk menghentikan PHK dan menghilangkan kemiskinan dan pengangguran di tengah krisis. Tampillah dia sebagai anggota dewan yang elegan. Begitupun dengan bidang-bidang yang lain. Itulah kenapa kompetensi, kapasitas, dan rekam jejak menjadi penting. Wajib hukumnya dilakukan oleh partai politik. Artinya apa? Kalau ada orang, entah dia itu siapapun, mungkin dia pesohor, mungkin dia public figure, mungkin dia artis, mungkin dia pengusaha, tapi kalau tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, tidak punya rekam jejak yang baik, tolak. Nggak boleh dia maju. Sekalipun mungkin ya, orang-orang yang saya sebut tadi populer, public figure, mungkin juga pengusaha, mungkin juga oligarki. Tapi kalau dia nggak punya kapasitas dan kompetensi, nggak boleh nyalek. Kan kuncinya di partai politik, bukan yang lain. Itu adalah kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah soal integritas. Integritas moral dan politik bagi saya menjadi kunci. Karena tentu untuk menjadi anggota dewan itu tidak cukup hanya kapasitas, kompetensi, dan rekam jejak yang baik. Tak cukup. Apa yang dimaksud dengan integritas? Supaya kalau dia terpilih hidupnya tidak nyerong-nyerong, tidak korupsi, tidak flexing, tidak pamer kekayaan, tidak arogan, tidak kemudian menyakiti perasaan rakyat statement-statementnya. Itulah yang saya sebut, ini adalah dua model kombinasi yang cukup baik. Satu sisi anggota dewan, para caleg-caleg ini adalah mereka yang memang secara mental model dan kognitifnya bagus. Tapi pada saat yang bersama dia punya integritas moral dan politik di atas rata-rata. Jadi sekalipun dia punya kesempatan apapun di negara kita, bikin undang-undang, bikin regulasi, ngontrol pemerintah,
Tapi kalau integritas moralnya bagus, integritas politiknya bagus, dia akan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Dia akan terhindar dari praktek-praktek mengecilkan rakyat. Dia akan terhindar dari praktek-praktek yang menyakiti perasaan-perasaan rakyat. Dia akan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang flexing dan pamer-pamer kekayaan itu. Nah, saya kira kuncinya di situ. Itulah yang saya sebutkan. Kalau dua kriteria ini tidak ada, maka siapapun dia tak boleh hukumnya untuk dicalonkan menjadi anggota dewan. Keren kan? Punya anggota DPR terpilih, ngomongnya bagus, statementnya bagus, nguasai masalah, nguasain isu, ngomongnya terukur, gaya komunikasinya menyejukkan, tidak melukai rakyat, tidak jelek-jelekkan rakyat yang protes, tidak terlampau flexing, kan kira-kira begitu. Dia tidak korupsi, sekalipun punya kesempatan untuk melakukan korupsi, tapi dia tidak korupsi. Kuncinya di integritas moral dan politik. Nah, kalau itu yang dilakukan, saya hakul yakin 1.000.000% anggota dewan kita yang terhormat, mulai dari anggota dewan yang pusat, provinsi, dan kabupaten kota, kalau dia terpilih, kalau dia dilantik, maka kinerjanya pasti mantap, semantap-mantapnya. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana mengabdi kepada bangsa dan negara dan mendahulukan rakyat sebagai kepentingan untuk diperjuangkan. Bukan mengabdi kepada yang lain, apalagi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Saya kira di situ kuncinya. Jadi itu yang saya kira menjadi kunci mendasar bagaimana kualitas dewan dan kualitas kinerjanya itu bisa diperbaiki dan kemudian direnovasi. Tentu sangat tergantung bagaimana partai politik melakukan rekrutmen caleg-caleg yang akan mereka usung setiap 5 tahun sekali untuk menghadapi pertarungan di pileg, pemilihan legislatif. Kan di situ jalan ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin partai politik mau melakukan itu? Apakah mungkin partai politik mau merevisi dirinya, mereformasi dirinya, apalagi merevolusi dirinya? Dengan cara sebisa mungkin mereka itu tidak akan terima caleg-caleg kalau tidak punya kapasitas, kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Siapapun dia, nggak peduli. Nah, pertanyaannya adalah mau tidak partai politik melakukan itu? Bagi saya agak rumit, dan sepertinya partai politik akan sulit untuk melakukan itu semua. Karena kalau kita hitung rata-rata secara umum, partai politik itu ketika mencari caleg, tujuannya sederhana. Caleg ini wajib menang dia, nambah kursi dan nambah suara. Jadi nggak peduli kapasitas, nggak peduli rekam jejak, nggak peduli kompetensi, nggak peduli apakah dia punya integritas moral ataupun tidak, nggak peduli apakah dia nanti akan hanya ingin memperkaya diri, nggak peduli apakah dia statement-statementnya akan melukai rakyat atau tidak. Nggak penting itu sepertinya bagi partai politik. Yang penting adalah kalau dia ada caleg, kemudian dia adalah pesohor, dia itu adalah figur penting, dia adalah artis, kemudian dia adalah orang-orang yang populer dan terkenal, dan juga dia adalah misalnya dari kalangan oligarki, kalangan pengusaha, para the-have, dan para pemilik modal, sekalipun tidak punya kapasitas, kompetensi, dan integritas, itulah yang kemudian dicalonkan. Nah, itulah yang saya kira jadi katup utama bagi partai politik untuk menghindari supaya dewan-dewan kita yang terhormat nantinya adalah sesuai dengan harapan. Ya di sini proses rekrutmen pada setiap pemilu legislatif, bagaimana calegnya itu sesuai dengan harapan. Karenanya partai politik ya sebisa mungkin, kalaupun toh ada caleg yang mungkin dia terkenal, hebat, banyak duitnya, banyak modalnya, tapi kalau dia nggak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, tidak punya kecanggihan secara moral dan integritas, tolak dong. Jangan hanya ujung-ujungnya menang, jangan hanya ujung-ujungnya nambah kursi, jangan hanya ujung-ujungnya dia terpilih jadi anggota, dan jangan. Untuk apa kita punya anggota dewan kalau statement-statementnya menyayat hati rakyat? Untuk apa kita punya anggota dewan kalau kemudian kakinya tidak nyentuh ke tanah, tidak nyentuh ke rakyat? Yang ada itu adalah dia selalu menonjolkan dirinya dengan kekayaan, bukan prestasi. Kan itu yang tidak kita inginkan. Pentingnya partai politik melakukan reformasi, melakukan pembenahan, termasuk juga revolusi internal. Ini kuncinya. Nah, problemnya adalah kalau kita menghitung rata-rata secara umum, partai ini kan yang penting menang.
Bagaimana cara menangnya bagi partai politik dalam setiap caleg? Sederhana kok. Cari orang yang sudah populer, cari orang yang dia adalah artis, selebritas, ya, public figure, kemudian orang-orang yang berpunya secara ekonomi dan mapan, modalnya kuat, anak ini, anak ningrat, anak darah biru, ya macam-macam lah, anak oligarki dan seterusnya. Nggak penting itu rekam jejak dan kapasitas, kompetensi dan integritas, diusunglah dia. Jadi wajar kalau kemudian jika terpilih, kelakuan dan perilaku termasuk kinerjanya itu tentu jauh panggang dari api. Gampang kan? Nah, inilah yang saya kira rumit. Ada orang yang hebat, moralnya bagus, integritasnya bagus, dia tidak mungkin misalnya melakukan tindakan-tindakan korupsi, sekalipun ada kesempatan, ngomongnya bagus, nguasain masalah. Cuman karena dia tidak terkenal, cuman karena dia misalnya tidak punya modal, cuman dia tidak punya logistik yang kuat, dia itu harus siap tidak dicalonkan oleh partai politik. Inilah yang saya sebut repot serepot-repotnya. Jadi itulah yang saya sebut. Bisa tidak partai politik berbenah dalam konteks melakukan rekrutmen caleg-caleg mereka sesuai dengan SOP yang mantap, semantap-mantapnya. Cari dong caleg yang saya tadi berulang-ulang sebut, ngomongnya bagus, komunikasinya bagus, nguasain masalah, nguasain substansi, jaringannya mantap, iya kan? Moralnya bagus, integritasnya bagus, keren. Apa itu moral yang bagus dan integritas yang bagus? Nggak korupsi, sekalipun misalnya punya kemampuan untuk melakukan itu, nggak korup dia. Ataupun misalnya dia tidak melukai perasaan rakyat, ngomongnya terukur, menyejukkan, tidak melukai perasaan rakyat, kan bagus, Pak. Kalau itu yang dilakukan, saya kira anggota dewan kita cukup luar biasa. Sesuai dengan harapan bahwa setiap anggota dewan itu memang berjuang untuk rakyat. Dan setiap suara-suara yang dilantunkan di DPR sana adalah suara perjuangan untuk kepentingan rakyat. Nah, problemnya adalah bisa tidak bahwa setiap partai itu melakukan ini semua? Saya tentu tidak terlampau yakin karena saya memahami bahwa bagi partai politik itu yang penting menang. Bagi partai politik itu yang penting terpilih jadi anggota dewan. Yang penting bagi partai itu nambah jumlah kursi dan nambah suara. Itu kuncinya. Jadi nggak peduli rekam jejak, nggak peduli kompetensi, nggak peduli dia ijazahnya S1 ataupun SMA, dia nggak peduli integritasnya, dia nggak peduli tentang moralitasnya. Itu tidak penting. Yang penting menang semenang-menangnya. Inilah yang disebut oleh Laswell, salah satu ilmuwan politik yang termasyhur, yang mengatakan bahwa sebenarnya politik itu adalah how to get the power. Jadi politik itu sangat sederhana dipahami, yang penting menang, menang, dan menang. Padahal bagi saya kalau ingin memperbaiki kualitas DPR, jangan hanya menang dong. Menang itu adalah tujuan utama, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi yang paling penting adalah, kan sangat hebat kalau yang menang itu adalah anggota dewan yang saya kira memenuhi kriteria yang sangat baik. Pinter, hebat, mantap, anti korupsi, tidak melakukan tindakan-tindakan tercela, moralnya bagus. Nah, kalau itu yang terjadi, saya hakul yakin 1.000.000% anggota dewan yang terpilih nanti adalah anggota dewan yang betul-betul terhormat. Bukan hanya anggota dewan yang ngaku-ngaku terhormat. Oke.